Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Suraqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan yang begitu dan sangat mahal sekali. Di samping itu juga ditambahi dengan nikmat iman, hidayah, sehingga kita bisa beraktivitas, kita masih bisa taat kepada Allah. Mudah-mudahan ini semuanya benar-benar bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, dan akhirnya kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita panjatkan, kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan bahas tentang 9 hikmah, 9 manfaat atau 9 fadilah yang diberikan Allah kepada mereka-mereka yang mau menjaga sholat 5 waktu. Itu kita ambilkan dalam kitab Nashai'ul Libat halaman 58. Maka dari itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah buat pengarang kitab ini, guru-guru kita yang dengan ikhlas menulis kitab, dengan kita pelajari, mudah-mudahan ilmu yuntafa'u bi yang telah mereka berikan jadi ilmu yang benar-benar ilmu bermanfaat, dan mereka ditempatkan di surganya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'aliful kitab Nashai'ul Ibad, ya Allah, Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahumullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumi ma fid darain amin. Khususan abana wa ummatina jaddatina ustadina masyayikhina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, satu yang harus kita yakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Itu wajib. Itu termasuk rukun Islam yang tidak boleh kita tawar. Tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Maka mereka-mereka yang benar-benar istiqomah bisa menjalankan tepat waktu, bisa menjalankan secara istiqomah, bisa berjamaah. Ternyata Allah memberikan fadilah-fadilah yang luar biasa. Apa itu? Mari kita kaji bareng-bareng dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Di sini Al-Maqalah Ar-Rabi'ah, qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa saja yang diberikan Allah kepada mereka yang mau menjaga salatnya? Man hafidhas shalawatil khamsa li waqtiha wa dawami 'alaiha. Jadi menjaga, benar-benar tidak pernah meninggalkan sholat ini, berjamaah, tidak pernah ngundur-ngundur, ngolor-ngolor waktu sholat, tepat waktu. Apa yang diberikan Allah kepadanya dalam perkataan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Yang pertama, dia akan mendapatkan 9 kemuliaan. Yang pertama, awwaluha yuhibbuhullahu. Dia akan dicintai oleh Allah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka dengan sendirinya dia akan mendapatkan kedekatan dengan Allah, kemudian dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan. Allah memberikan kesehatan pada dirinya. Kenapa?
Karena sholat ini sebenarnya juga termasuk bagian dari olahraga, bukan hanya olahraga spiritual, tapi olahraga jasmani. Coba lihat gerakan sholat ketika kita bertakbir, kemudian ruku, kemudian sujud. Ini gerakan persendian dan otot ini menjadi satu dan ini menyehatkan. Ketika menatap ke sujud, mata kita, kemudian kita sujud, posisi dahi kita di lantai. Dan banyak penelitian, gerakan sholat ini adalah gerakan yang benar-benar menyehatkan selama gerakan itu dilakukan dengan baik. Maka benar, mereka yang sholatnya dijaga, istiqomah, tepat waktu, Allah akan memuliakannya dengan memberikan kesehatan. Badannya diberikan kesehatan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa tahrusul malaikat ai minal balaya. Jadi Allah mengutus malaikat pada mereka-mereka yang menjaga sholat 5 waktunya, agar malaikat ini menjaganya. Menjaga dari apa? Musibah. Maka dengan adanya pandemi ini, jangan sekali-kali tinggalkan yang satu ini. Semakin dekat kepada Allah, dekatkan diri pada Allah. Karena janji-janji Allah sudah pasti. Subhanallah, intan surullah yansurkum. Jika engkau mau menolong Allah, maka Allah akan menolong. Ini kalau dalam pemahaman kita menghidupkan agama Allah, kita menjalankan perintah Allah, Allah pasti akan menolong kita. Udhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Maka kalau kita ingin diingat oleh Allah, ya kita mengingat Allah. Dengan sholat itu termasuk salah satu fasilitas sarana untuk mengingat Allah. Kita bermuajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wa tanzilu al-barakatuh. Jadi orang yang menjaga sholatnya, keberkahan Allah akan diturunkan kepadanya. Hidupnya akan tenang. Coba lihat kasus-kasus pengalaman di antara kasus yang ada dan datang yang curhat pada kami. Entah itu percekcokan rumah tangga, entah itu rezeki yang sulit dan seterusnya. Rata-rata mereka itu jauh dari sholat, tidak mau menjalankan sholat, atau menjalankan tapi seenaknya saja, atau menjalankan sholat tapi sekehendak hatinya, dalam tanda kutip melalaikan sholat itu sendiri. Maka barokah Allah akan dijamin bagi mereka yang tidak mau menjaga sholat. Kemudian yang kelima, wa yadharu ala wajhi simas sholihin. Orang yang benar-benar menjaga sholatnya, istiqomah dengan sholatnya, maka akan diberikan tanda kesolehan di wajahnya. Melihatnya itu sejuk, adem. Kenapa? Karena ada bekas wudhu. Dan di antara ciri umatnya Rasulullah nanti ketika dibangkitkan di hari akhir adalah mereka-mereka yang simahum fi wujuhim min athari sujud. Di wajahnya, di anggota tubuhnya akan bersinar bekas sholat, bekas sujud. Subhanallah. Kemudian yang keenam, wa yulayyinullahu qalbahu. Allah akan melembutkan hatinya. Orang yang istiqomah sholat, insya Allah hatinya lembut, mudah untuk berempati, mudah untuk kasihan pada orang lain. Akhirnya dia akan berbagi, dia akan sering membantu. Kenapa? Karena dia dilatih di dalam sholat itu sendiri. Dia akan mendoakan saudaranya, dia akan berkumpul dengan orang berbagai macam jenis atau bentuk orang dengan watak yang berbeda di situ. Maka orang yang benar-benar menjaga sholatnya, dia akan hatinya akan lembut. Ketika ada nasihat, dia akan meresapi. Tidak gampang emosi, tidak gampang marah. Selama sholatnya dilakukan dengan baik, hatinya dilembutkan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketujuh, wa yamurru ala syurat kalbarqil lamim. Dia akan diberikan karomah, berikan kemuliaan oleh Allah ketika melewati sirat. Satu yang harus kita yakinin lagi, bahwa semua manusia akan melewati sirat.
jembatan yang menghubungkan nanti menuju surganya Allah. Di tengah-tengah di situ ada nerakanya Allah. Bagi mereka yang mempertahankan sholat, menjaga sholat, dia akan dibuat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dengan perjalanan bagaikan kilat. Dia akan selamat dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-8 ditambah wa yunjihillahu minan nar. Dia akan diselamatkan dari api neraka. Setelah dibuat perjalanan di Shiratal Mustaqim secepat kilat, dia otomatis diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dan yang terakhir, wa yunazziluhullahu fi jiwaril ladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah akan menempatkan dia di sisi orang-orang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Dalam artian ai fil jannah, dia akan ditempatkan di surganya Allah. Berkumpul mereka-mereka ma'alladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Subhanallah, 9 keutamaan mereka-mereka yang menjaga sholatnya tepat waktu, mau berjamaah, insya Allah ini akan diberikan kepada mereka-mereka. Dicintai oleh Allah, diberikan kesehatan pada badannya. Allah akan mengutus malaikat untuk menjaganya dari musibah. Allah akan memberikan barokah. Yang keempat, Allah akan memberikan tanda kesolehan di wajahnya. Yang keenam, yang kelima, kemudian Allah akan melembutkan hatinya. Kemudian Allah akan memudahkan jalan menuju Shiratal Mustaqim seperti bagaikan kilat. Kemudian Allah menyelamatkan dari api neraka. Dan yang terakhir, Allah akan menempatkannya di surganya, berkumpul dengan mereka-mereka orang yang soleh, mereka-mereka yang orang yang siddiq, wasyuhada, wassalihin. Mudah-mudahan kita bisa meraih itu semuanya dengan sholat 5 waktu yang kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.